Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Bijak, awali langkah. Pilih referensi terbaik di pagi hari. Perkaya khazanah wawasan dengan ragam berita dan informasi dari segala lini. Update informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jalan-jalan! Let's go! Let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, jumpa lagi bersama saya, Ece Dias, dalam program acara Sapa Sorong. Kali ini kita akan membahas tentang Yayasan Egat Kairos yang berjudul Menjaga Masa Depan Perempuan dan Anak melalui Yayasan Egat Kairos. Kali ini sudah bersama saya kakak-kakak dari Egat Kairos. Sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih, mungkin dari kakak di sebelah kiri saya. Oke, saya Ansri Nau. Saya sendiri adalah founder atau pendiri dari Yayasan Cipta Egat Kairos. Selanjutnya, Ya, nama saya Rona Patricia Sibarani. Saya ini sahabatnya Kakak Ansri dan saya sendiri adalah ketua yayasan dari Cipta Egat Kairos. ya, saya mau bertanya nih untuk Kak Ansri. Kak Ansri, kalau boleh mungkin cerita sedikit tentang Yayasan Egat Kairos ini dan bergerak di bidang apa ini? Iya, Yayasan Cipta Egat Kairos ini bergerak konsen di dunia pendidikan dan juga terhadap perempuan dan anak. Iya, sebagai salah satu pemerhati perempuan tentunya dan anak juga ya Kak. Sejauh ini kegiatan atau upaya apa saja yang sudah dilakukan khusus bagi perempuan dan anak? Untuk perempuan dan anak, kita bersama teman-teman di Yayasan Cipta Egat Kairos ini sudah banyak melakukan pendampingan hukum dan kepada perempuan dan anak dengan teman-teman yang punya kapasitas atau punya disiplin ilmu di bidang itu terhadap perempuan dan anak. Tuh teman-teman, ada Kak Rona sendiri, ada Kak Ita dan beberapa teman lainnya yang sudah sama-sama kita kerjasama untuk khusus melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak di Sorong ini. Nah, saya mau bertanya nih buat Kak Rona. Ya. Di kota Sorong yang sudah menjadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya ini, dari Kak Rona sendiri melihat seperti apa kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kasus-kasus mengenai yang menimpa perempuan dan anak itu sebenarnya cukup banyak ya.
kayak gitu ya, cukup banyak. Kenapa saya bilang bahwa kami sendiri mendampingi 1 minggu itu bisa ada 5 kasus yang kami tahu dan butuh pendampingan psikologi, karena saya sendiri dimintai bantuan untuk melakukan pendampingan psikologi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau 1 minggu itu ada 5 kasus, itu berarti tinggi sebenarnya ya. Meskipun kemarin waktu saya mengikuti sosialisasi dari kementerian, katanya di Indonesia itu menurun. Tapi kok di Papua Barat Daya seminggu 5 atau paling tidak itu sehari 1, itu tidak benar menurut saya. Dan itu berarti provinsi ini sebenarnya tidak aman untuk perempuan dan anak, kayak gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa itu cukup tinggi kejadian kekerasan. Jadi ini bukan hanya terbatas pada kekerasan seksual ya, tapi pada anak tuh penganiayaan, kekerasan fisik itu pun terjadi. Dan itu bukan hanya satu, seperti itu. Kak Ansri sebagai pendiri di Yayasan Egat Kairos sendiri, sejauh ini adakah aktivitas keseharian yang dilakukan oleh anak-anak di yayasan ini nggak? Iya, anak-anak di yayasan ini ada aktivitasnya, yaitu kami belajar. Kami punya waktu belajar di sini setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada pukul 15.00 sampai pukul 17.00. Anak-anak di sini belajar karakter. Di sini diajar tentang kepribadian, dan juga ada pelajaran-pelajaran sekolah yang mereka dapatkan di sini juga. Lalu di sini anak-anak tidak datang belajar saja, tapi kita juga memberi perhatian khusus kepada anak-anak dengan memberi bantuan, memberi dukungan kepada anak-anak dengan ada anak-anak di rumah belajar ini atau di yayasan ini yang mendapatkan donasi buku dari orang-orang yang pemerhati anak, orang-orang yang konsen juga di dunia pendidikan, juga mendapatkan uang saku atau uang jajan ya setiap bulan. Ya, anak-anak di sini dapatkan itu. Jadi kami mencari link untuk bagaimana anak-anak di sini dibantu. Jadi bukan dibantu dalam hal kekerasan, yaitu bukan hanya itu, tapi pendidikan mereka untuk masa depan mereka di yayasan ini juga melakukan itu. Jadi ada 2 anak yang sudah kami kirim ke Semarang, di salah satu sekolah di Semarang untuk mendapatkan beasiswa penuh sampai dengan selesai nanti. Jadi di yayasan ini konsennya pada sosial ya, kemanusiaan. Ya. Nah, saudara, itu tadi perbincangan singkat yang awal mengenai Yayasan Egat Kairos sendiri. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan kakak-kakak dari Egat Kairos. Tetaplah bersama saya di Sapa Sorong. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Para perajin batik di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menciptakan batik berukuran jumbo bernuansa Nusantara. Cerahkan diri Anda di siang hari dengan berita-berita pilihan kami. Musim kemarau membuat sumur sejumlah warga di kota Jambi keruh dan kering. Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya.
Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam, Sabtu dan Minggu pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Saudara, masih bersama saya Cedias di program acara Sapa Soro. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan kakak-kakak dari EGAT Kairos. Nah, di saat ini ada juga psikolog yang membantu menangani di dalam Yayasan EGAT Kairos sendiri, yaitu Kak Rona ya. Nah, kalau saya konselor. Oh, konselor ya. Iya. Kalau dari sisi psikolog ya Kak, seperti apa melihat sejauh ini dampak yang dihadapi setelah seorang perempuan atau anak yang diperhadapkan dengan kasus kekerasan seperti yang terjadi, Kak? Ya, sejauh yang kami lakukan pendampingan psikologi, ada banyak yang mereka bersikap biasa, atau banyak orang mengatakan anak ini stabil gitu. Tapi ketika kami gali lebih dalam, sebenarnya di dalam mental sendiri ada tekanan-tekanan kejiwaan yang menyebabkan anak sepertinya tidak ingin mengeluarkannya. Ya mungkin kalau yang saya lihat rasa malu, rasa takut kayak gitu. Tapi ketika sudah dibuka bahwa ternyata atau digali bahwa ternyata peristiwa ini adalah peristiwa traumatis, maka biasanya anak akan mengeluarkan secara histeris atau biasanya menangis kayak gitu. Dan tidak sedikit akhirnya anak-anak ini berubah perilaku dari anak-anak yang mungkin mereka ekstrovert menjadi introvert, anak yang ceria menjadi sedih, bahkan mungkin tidak mau berteman dengan banyak orang lagi, atau lebih memilih untuk aktivitas-aktivitas tertentu saja dan memutuskan untuk mengurung diri. Ini biasanya efek psikologinya, tapi yang lain detail seperti apa itu harus diperiksa secara khusus. Dan biasanya ketika dampak itu terlihat mengkhawatirkan, saya akan langsung merekomendasikan untuk anak diperiksa oleh psikolog klinis, karena mereka lah yang bisa melakukan tes-tes psikologi yang secara khusus membongkar apa saja yang akhirnya menjadi gangguan psikologi dari anak yang menjadi korban kekerasan seperti itu. Untuk solusi sendiri untuk menghilangkan rasa trauma bagi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan tersebut, seperti apa, Kak? Sebenarnya gampang, bukan gampang ibaratnya kayak langsung selesai gitu, bukan. Tapi beranilah untuk speak up, bicara. Dan orang tua harus menjadi unsur atau menjadi pendorong, pendukung, orang yang sebagai pendamping utama agar anak-anak ini nantinya ketika mereka harus menghadapi dunia, mereka berani. Karena ketika orang tua tidak mau melaporkan kejadian kekerasan kepada anak, sebenarnya anak akan merasa bahwa dia tidak diinginkan, dia tidak disayangi, maka lahirlah perilaku-perilaku pemberontakan. Atau bahkan ketika anak lebih banyak diam dan orang tua menganggap jangan-jangan kok tipu-tipu, itu kan ketemu saudara, masa om ini buat begitu. Ini ada seperti itu. Akhirnya apa? Anak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tanpa sadar atau tanpa diprogram itu terjadi karena tadi di dalam pikirannya, di dalam jiwanya bahwa tidak ada orang yang memahami keadaan saya. Jadi ketika ini terjadi, solusinya adalah mari laporkan, cari bantuan, baik itu psikologi, hukum, pemerintah pun sekarang gencar-gencarnya membantu seperti itu ya. Jadi kalau mau orang bilang pemerintah tidak peduli, saya bilang tidak. Pemerintah itu peduli, hanya memang pengetahuan yang kurang dan keinginan untuk berhadapan dengan pihak kepolisian, pengadilan, itulah yang menyebabkan banyak sekali korban-korban dan keluarganya mereka menjadi mundur. Tapi solusinya adalah laporkan, cari bantuan karena banyak yang bersedia menolong seperti itu. Dan jangan khawatirkan tentang uang karena orang yang akan membutuhkan bantuan dan mau membantu itu akan saling bertemu. Saya selalu percaya bahwa Tuhan mempertemukan, karena itulah yang kami alami seperti itu.
Untuk pertanyaan ke Kakak Ansri sendiri, sejauh ini di Yayasan Egat Kairos ada buat kegiatan tidak untuk menghilangkan rasa trauma itu bagi perempuan dan anak? Kalau itu kita masih lebih ke pendampingan, Iya, pendampingan ya. kami baru Kita baru pendampingan. Kita masih belum sampai ke buat untuk menghilangkan rasa trauma begitu. Kita belum sampai ke situ. Tapi kami mengunjungi korban-korban punya rumah, keluarga. Karena bentuk perhatian yang kami lakukan ini itu sebenarnya mengurangi trauma. Karena biasanya mereka tertutup dan tidak menerima orang lain untuk datang ke rumah mereka. Jadi kami dulu tuh awalnya cuma satu orang. Terus lama-lama saya bilang ini tim saya, teman saya di bagian ini. Lalu mulai terbuka kayak gitu. Jadi kami mengunjungi. Bahkan setelah selesai proses peradilan pun, persidangan pun, kami datang ke rumah. Karena ternyata efek dari kejadian itu meskipun sudah ada keputusan, nah mereka masih tetap butuh untuk apa? Orang-orang yang bersedia menjadi temannya untuk bertanya bagaimana kabarnya. Karena ternyata mereka kadang masih histeris, masih shock, dan kadang-kadang ada pikiran-pikiran katanya yang datang, mimpi-mimpi yang datang. Nah inilah yang perlu kita bantu. Mari yuk kita ngobrol, yuk kita ketemu di mana, yuk kita ketemu di kafe, kita ketawa-ketawa. Jadi seperti itu kita biasanya. melakukannya masih pendekatan keluarga, kekeluargaan seperti itu. Tapi itu bentuk terapi. Awal pendekatan kakak-kakak kepada orang-orang seperti itu melalui apa? Apakah mereka datang sendiri ke sini atau ada mendapatkan informasi dari orang-orang di luar? Ya, jadi sejauh ini kalau untuk korban kekerasan kita punya tim, yaitu namanya Kak Hendra ya, yang tadi yang laki-laki, dia adalah pegawainya UPTD PPA Kabupaten seperti itu. Nah jadi dia yang menghubungkan kami untuk tahu bahwa kasus ini membutuhkan bantuan konselor psikologi, bantuan hukum, bantuan pendampingan ketika BAP seperti itu. Tapi juga kadang kita mendapatkan informasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang seperti dari mungkin kita. teman, yang mungkin ada dia keluarga, tahu ada kasus tertentu. Nah seperti itu. Jadi dibilang mungkin kakak-kakak bisa tolong bantu bagaimana caranya. Nah itu biasanya gitu sih. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan lagi bersama saya di Sapa Sorong. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Isu terkini perpolitikan tanah air ramai menjadi perhatian publik. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini ada intervensi kekuasaan. Nah inilah yang kita khawatirkan, narasi-narasi menyesatkan seperti ini. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Pada elit ini apakah sama dengan pernyataan Sahroni yang bilang tergantung dewa-dewa? Memang ada banyak tanggapan. Dianggap bahwa ini politiking. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Saudara, masih bersama saya Ece Dias di program acara Sapa Soro. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Kak Ansri dan juga Kak Rona. Pertanyaan selanjutnya saya mau ajukan kepada Kak Rona. Kak, boleh dibagi kepada kita nih, kepada kita dan juga masyarakat, ancaman-ancaman atau adakah pasal-pasal khusus bagi orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Oke, terima kasih Ece. Jadi ini ada beberapa pasal ya. Di sini pasal 294 ayat 2 itu KUHP mengatur tentang kesusilaan ya. Jadi kalau mau dibilang bahwa saat ini negara kita kayaknya, kok orang bilang negara kita kayaknya biasa-biasa saja ya dengan kasus ini, tapi tidak. Aturan paling banyak sebenarnya itu juga sudah ada tentang perempuan dan anak, tentang kekerasan untuk perempuan maupun anak, peradilan untuk anak itu ada. Lalu pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ini bagi pelaku pelecehan seksual ini hanya melecehkan saja terhadap anak di bawah umur, hukumannya 15 tahun ya. Apalagi kalau ketahuan nanti ditambah ketika dia adalah guru, orang tua, orang-orang terdekat, itu ditambah lagi hukumannya seperti itu. Terus di sini juga di pasal 23 tahun 2004 itu mengatur tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ini sudah diatur dan ada hukumannya, yaitu 2 tahun seperti itu ya. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya perilaku cabul pun di sini paling lama 9 tahun, dan perbuatan seksual secara fisik untuk bermaksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum pun itu dipidana 12 tahun. Ini ada di dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang undang-undang di negara kita saat ini itu cukup mampu untuk menjerat, tapi bagaimana prakteknya di dalam proses persidangannya. Nah, ini dia yang kami sendiri kan tidak bisa untuk mengendalikannya. Tapi kita sebenarnya sudah cukup tahu bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, itu cukup tinggi, dan kami sangat berharap bahwa ada efek jera. Kayak gitu ya, ada efek jera. Kepada anak pun, anak pelaku kekerasan seksual itu ada hukumannya sendiri. Ketika dia di atas 12 tahun, dia sudah bisa untuk menerima hukuman penjara. Tapi kalau di bawah 12 tahun itu bisa menerima diversi, kayak gitu ya, diversi seperti itu. Tapi ini pun seharusnya anak dengan pendampingan psikologi. Kenapa perlu pendampingan psikologi? Karena perbuatan ini seharusnya membutuhkan bantuan untuk pemulihan secara psikologi. Karena kemungkinan anak dulu adalah korban dan dia menjadi pelaku kemudian. Dan ini belum semua orang sadar, percaya, dan yakin bahwa ini bisa terjadi. Jadi orang menganggap biasa begitu. Itu kan. Kalau di 2024 ya, ini Yayasan Egat Kairos sendiri sudah mendapat kasus kekerasan seperti apa yang dilaporkan, mungkin yang lebih banyak dilaporkan kepada Yayasan Egat Kairos sendiri? Kalau pelaporan kepada Yayasan Egat Kairos itu tidak secara khusus menyebut bahwa yayasan ini menangani, tapi kami yang berada di dalam Yayasan Egat Kairos inilah yang bergerak untuk menolong atau bergerak untuk membantu, kayak gitu ya. Karena teman-teman advokat kami pun mereka dari yayasan yang lain, tapi berdasarkan sisi kemanusiaan kami berkumpul bersama-sama di dalam yayasan ini untuk bergerak menolong, kayak gitu. Jadi di tahun ini itu sekitar hampir 20 korban kekerasan yang ada di dalam satu keluarga, 3 atau 4 korban atau anak-anak seperti itu. Hampir ada 20 kasus yang kami dampingi sebagai tim, kayak gitu. Dan kalau umpamanya orang-orang bertanya, terutama ketika kami melakukan sosialisasi di sekolah atau di institusi tertentu, legalitasnya mana? Nah, Yayasan Egat Kairos inilah yang berdiri untuk kami, untuk menolong kami agar kami punya legalitas untuk berbicara. Karena sekalipun kayak saya pelatihan dari UNICEF, dari kementerian, tapi ketika saya tidak punya yayasan khusus pun atau teman-teman kami pun itu agak sulit gitu. Nah, dengan bantuan dari Yayasan Egat Kairos, maka kami
punya keleluasaan untuk dipercaya masuk ke dalam institusi pendidikan atau tempat tertentu untuk mensosialisasikan untuk sosialisasi tentang anti kekerasan ataupun bagaimana menolong sekolah atau anak sekolah yang menjadi korban kekerasan seperti itu. Tadi Kak Rona sendiri sudah mengatakan bahwa Yayasan Egat Kairos sendiri melakukan pendampingan. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak orang yang melakukan pendampingan bersama Kak Rona dan juga Kak Ansri? Kalau dari sisi pendidikan itu kita nggak bisa menghitung karena sudah lama sekali sebenarnya kami bekerja sama dan ada di sini. Jadi kami sendiri kalau mau dibilang jenis bantuannya seperti apa umpamanya begitu ya. Anak-anak yang orang tuanya tidak tahu kenapa anak ini berbeda dari orang lain. Maka kami dari Yayasan Egat Kairos kami mencari orang-orang lain di luar sana. Kami ini seperti link yang merekomendasikan bantuan-bantuan khusus kepada anak-anak atau keluarga yang mereka tidak tahu sebenarnya ada masalah apa dengan anak kami, kayak gitu. Kalau memang itu butuh secara khusus, maka kami turun tangan. Tapi selama beberapa tahun ini, itu sudah lebih dari 20-an orang, 30-an orang, bahkan secara khusus Yayasan Egat Kairos membantu anak-anak yang ingin sekolah di luar kota untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu ya. Jadi kami membekali, kami membantu anak-anak mencari link, mencari bantuan, mencari dana bahkan untuk bisa anak-anak ini bersekolah keluar kota, seperti itu. Jadi kalau mau dibilang berapa banyak, karena kami sudah beberapa tahun ini bergerak, tidak ada secara khusus data yang kami catatkan, tapi bentuk-bentuknya itu ada, ya, dan sudah lebih, kalau saya sih bilangnya lebih dari 20-an anak itu sudah ada yang kami bantu secara khusus, kayak gitu. Mungkin saran dari Kak Ansri sendiri untuk Yayasan Egat Kairos untuk menjaga masa depan perempuan dan anak di Papua Barat Daya, terkhususnya di Kota Sorong. Menjaga masa depan perempuan dan anak ya, itu tugas kita semua ya. Ya, baik orang tua, keluarga, dan orang-orang yang terkait dengan kita. Ya, kita semua punya tugas untuk menjaga perempuan dan anak, menjaga dari sisi kesehatannya, menjaga dari sisi perhatian dan kasih sayangnya. Ya, kita semua punya tugas untuk melakukan itu ya di rumah, dimulai dari keluarga. Ya. Ya saudara, demikian perbincangan kita bersama Kak Ansri selaku pendiri Yayasan Egat Kairos dan juga Kak Rona selaku Ketua Yayasan Egat Kairos. Saya Cedias beserta seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya. Mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ini kan masuk di mulut itu aroma smoky-nya ya kan. Pecah men. Mamma mia.
dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lasis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV.